Halo, perkenalkan nama saya Mas Arkifius Bob. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maranatha Kupang. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien atas nama Nona Julia Jessica Francisco, umur 18 tahun, asal dari Palembang. Pasien dengan hasil diagnosa dispepsia dengan keluhan utama nyeri ulu hati disertai dengan pembengkakan pada kaki, kemudian terasa sakit di perut ketika kaki ditekuk atau diluruskan. Iya. Oke, baik, selamat siang. Apakah benar ini dengan Nona Julia Jessica Francisco? Iya. Baik, saya di sini. Sebelum masuk ke sini saya sudah melihat rekam medis. Saya akan melakukan komunikasi terapeutik kepada Nona Jessica. Apakah Nona Jessica sudah mengetahui tentang riwayat penyakit Nona Jessica? Belum. Kalau belum, di sini saya akan memberitahukan. Namun sebelum itu, apakah Nona Jessica bersedia untuk saya melakukan komunikasi terapeutik? Iya. Kalau bersedia, langsung saja kita mulai. Jadi, Nona Jessica, dengan hasil diagnosa yang ada, Nona Jessica itu dispepsia. Nah, dispepsia itu dia menyangkut dengan sistem pencernaan. Jadi di sini Nona Jessica mengalami gangguan pencernaan, di mana keluhan utama yang saat dikaji, keluhan utama dari Nona Jessica itu nyeri ulu hati, apa benar? Iya. Disertai dengan terasa sakit di perut ketika kaki ditekuk atau diluruskan, apa benar? Iya, benar, Pak. Jadi di sini saya memberikan sedikit gambaran untuk Nona Jessica ketika sudah mengalami penyakit ini, dan mungkin sampai saat ini Nona Jessica juga belum tahu dispepsia itu apa. Jadi dispepsia itu akan terjadi ketika Nona Jessica pola makannya tidak teratur. Kemudian ada beberapa makanan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Contohnya makanan siap saji atau instan tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Karena ketika dikonsumsi secara berlebihan, otomatis akan mempengaruhi sistem pencernaan Nona Jessica. Jadi di sini saya akan menyarankan supaya Nona Jessica lebih memperhatikan lagi pola makan atau pola minum. Saya kasih masukan sedikit. Kalau mengonsumsi makanan itu, pilih sayur-sayuran yang segar. Ketika mengonsumsi makanan atau daging-dagingan juga harus pilih daging yang segar. Tidak boleh daging yang dijual di pinggir-pinggir jalan, tapi pilih yang segar supaya ketika dikonsumsi itu tidak akan mempengaruhi sistem pencernaannya pada Jessica. Untuk menghindarinya itu seperti yang informasi yang saya berikan tadi, dan harapan saya di sini semoga dengan informasi yang saya berikan ini, Nona Jessica bisa setelah ini lebih memperhatikan, lebih mempedulikan keadaan fisik, terutama ketika sudah mengetahui dan sudah mengalami sendiri dengan penyakit yang saat ini. Jadi saya berharap Nona Jessica bisa lebih memperhatikan itu untuk kebaikan Nona Jessica tersebut. Jadi sebelum saya masuk ke proses selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah Nona Jessica sudah paham betul dengan apa yang sudah saya sampaikan? Sudah. Kalau sudah paham, saya ingin bertanya lebih lanjut lagi.
Jadi dispepsia itu terjadi jika hal apa saja yang ada di situ tidak perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Nyeri di bagian hati, sakit kalau diluruskan itu merasa sakit, kalau ditekan juga merasa sakit. Oke, jadi yang harus diperhatikan itu saya tekankan lagi makan, minum, kemudian tidak boleh mimpi. Jadi pola makan, pola minum, pola tidur harus dilakukan. Karena sistem pencernaan juga akan terganggu ketika pola tidur. Misalnya dalam satu hari itu jam tidur efektif itu 8 jam ketika malam hari, tapi terpotong sehingga mungkin 1 jam atau 2 jam saja. Itu akan berpengaruh penting sehingga nanti akan terjadi hal seperti ini. Nah, untuk mencegah itu saya sudah sarankan tadi, dan untuk kira-kiranya saya mengucapkan semoga Nona Jessica cepat pulih, cepat sembuh, dan memperhatikan kesehatan pribadi, kesehatan diri, perhatikan kebersihan diri, pola makan, pola minum, pola tidur. Jadi di sini mungkin ada pertanyaan dari Jessica, untuk ada yang belum mengerti atau belum bertanya. Baik, jadi jika Nona Jessica ingin membutuhkan sesuatu atau ingin berkonsultasi, hubungi saja, hubungi saya. Nanti saya pasti akan datang untuk mengenai apa yang diminta, apa yang konsultasi. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk menjalin komunikasi yang baik. Mungkin saatnya saya pamit. Terima kasih.